Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu jemaah Maghrib rahimakumullah, pada pertemuan kita kali ini kita akan melihat di dalam suatu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa doanya Bapak Ibu? Ada 9 doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi 9 doa itu, satu doa itu 9 bentuk doa yang disampaikan Rasul. Apa yang 9 itu? Yang pertama adalah Allahumma iftah lana abwabal khair. Nah, itu yang pertama. Ya Allah, bukakanlah yang namanya abwabal khair, pintu-pintu kebaikan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, di situ Rasul menyebutkan kalimatnya abwabal khair. Khair itu Bapak Ibu di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-30 Allah menyebut kalimat khairat. Itu bermula ketika ada seseorang bertanya kepada orang-orang yang bertakwa. Apa kata orang ini bertanya kepada orang yang bertakwa? Apa ya maza anzala rabbukum? Apa yang telah diturunkan Allah kepadamu itu adalah kepada orang yang bertakwa. Jadi dulu Bapak Ibu, orang-orang yang ketika datang ke Masjidil Haram ke Mekah sebelum Rasul mensyariatkan ibadah haji, orang-orang sudah datang dulunya kepada Mekah. Tapi orang-orang yang datang dari berbagai daerah itu, ada yang datang dari Yaman dengan bermacam daerah. Maka ketemu dengan orang-orang yang bertakwa dia. Maka ditanyakan kata Allah, maza anzala rabbukum? Apa yang telah diturunkan Allah kepadamu? Maka orang-orang yang bertakwa itu menjawab, yang telah diturunkan Allah kepada kami itu qalu khairan. Yang telah diturunkan Allah itu, kata orang yang bertakwa itu adalah khairan. Jadi Bapak Ibu, kenapa Nabi membuka kalimat dengan kalimat abwabal khair? Bukakanlah pintu-pintu kebaikan. Nah, siapa yang khair itu? Khair itu adalah orang yang bertakwa. Jadi kalau orang itu bertakwa, itulah yang diberikan Allah kepadanya. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya apa yang khair itu? Khair itu adalah sebaik-baik. Ada yang mengartikan khairan itu dengan makna apa? Dengan makna sebuah perbandingan. Jadi dibandingkan Bapak Ibu. Coba cari ayat yang mengatakan dibandingkannya. Apa kata Allah? Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi orang-orang kafir itu, kata Allah, kecenderungannya itu adalah mencari dunia. Tetapi kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya, orang kafir itu kecenderungannya dunia-dunia saja. Tapi kata Allah, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu, kata Allah, khairun wa abqa. Akhirat itu dua disebut oleh Allah. Pertama khairun, itu lebih baik. Akhirat itu lebih baik, kata Allah. Kemudian yang kedua adalah abqa, baqi. Itu disebut namanya adalah kekal. Jadi akhirat itu lebih baik daripada dunia, kata Allah. Dan kemudian akhirat itu kekal. Maka ada ungkapan di tengah masyarakat, dunia itu
bukan tempat tinggal, tapi dunia itu adalah tempat kita meninggal. Dan akhirat itu bukan tempat meninggal, tapi adalah tempat tinggal. Jadi tidak ada orang nanti Bapak Ibu di akhirat meninggal, tidak ada. Tapi di dunia ini adalah tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal kita. Kalau sabit tempat tinggal berarti sifatnya baqi, kekal. Tapi akhirat itu disebut oleh Allah adalah abqa. Nah, itulah sebenar-benarnya kampung gitu Bapak Ibu. Nah, cukup kita jalik Bapak Ibu. Orang kalau pulang kampung ketika hari raya, ayamnya persiapkan. Bekal. Kita nanti pulang kampung persiapannya bekal ya Bapak Ibu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bekal yang terbaik itu apa? Bekal yang terbaik itu kata Allah dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawalah bekal kata Allah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni, dan bertakwalah kepada aku kata Allah, ya ulil albab, wahai orang yang mempunyai akal. Jadi orang yang mempunyai akal itu Bapak Ibu tandanya juga bertakwa. Makanya Rasul menyebutkan ati' rabbaka tusamma aqilan, kata Rasul. Taatlah engkau kepada Allah, taatnya engkau kepada Allah itu tandanya engkau tusamma aqilan, engkau berakal. Jadi orang yang mempersiapkan bekal untuk akhirat itu tandanya berakal tuh Bapak Ibu, tandanya gunakan akal. Wala ta'sihi, jangan kamu bermaksiat kata Rasul. Orang yang bermaksiat itu kata Rasul fatusamma jahilan, mereka itu dinamakan sebagai orang bodoh. Jadi orang yang bermaksiat itu menurut Nabi adalah mereka bodoh. Kenapa bodoh? So, di dunia itu bukan tempat tinggal kita. Di dunia ini tempat kita meninggal. Kalaulah tempat kita meninggal, berarti awak ingin mencari tempat tinggal yang abadi, itu akhirat. Makanya Allah memakai kalimat khairu wa abqa. Makanya kalimat pertama dibandingkan oleh Allah, hai manusia, jangan cari je dunia terlalu berlebihan. Ku ada kampung yang bosabi anak kata Allah. Anu mau kampungnya akhirat. Khairu wa abqa. Tapi orang tetap dicari dunia. Makanya Allah berulang-ulang kali menyebut dalam Al-Quran dunia, 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 dunia. Kenapa? Karena dunia itu magnetnya kuat sehingga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi magnet dunia kuat Bapak Ibu, maka diingatkan. Kalau dunia magnetnya Bapak Ibu tidak kuat, mungkin Allah tidak maupun mana. Makanya Allah meletakkan tujuan dicari dunia, jangan lupa akhirat. Coba cari ayat dalam surah Al-Qasas. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Allah menyebut Bapak Ibu, cari bekal untuk menuju ke akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan engkau lupakan kehidupan duniamu. Allah kan tak menyebutkan cari bekal akhiratmu, cari bekal duniamu, tak. Tapi cari bekal akhiratmu, jangan kamu lupakan bahagianmu di dunia. Jadi kalau Allah lah menyebut cari bekal akhirat, jangan kamu lupakan bahagianmu di dunia, berarti di dunia ku jatah gitu lado Bapak Ibu. Jatah gitu ku lado di dunia. Dan akhirat kalau tidak ada jatah, maka disuruh awak batagi cari kata Allah. Cari bekal dan kita akan bawa ke akhirat. Kalau awak nak cari bekal akhirat, nanti kita bawa nanti. Makanya sebelum kita pulang kampung siapkan bekal. Orang kalau hari raya sih Bapak Ibu bekal disiapkan, aku akui ini kan disiapkan pun dan sebagainya. Kenapa? Karena siap bekal untuk menuju tempat. Kadang-kadang diperkirakan Bapak Ibu perjalanan awak aku harus dibawa ke mana karena macet dalam perjalanan. Begitu matangnya persiapan untuk pulang kampung kita dalam urusan dunia saja. Tapi matangkah persiapan kita untuk betul-betul ke kampung kita yang akhirat dan abadi? Makanya Allah mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, makanya bukakanlah pintu-pintu kebaikan, karena awak di dunia tidak ingin menjadi orang-orang yang buruk, tapi orang-orang yang khair. Saya lihat hadis yang menyatakan khair. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Satu.
Sebaik-baik kamu berarti diartikan khair itu adalah sebaik-baik kamu. Yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu itu bermanfaat bagi orang lain. Apa kalimat khair lagi dalam surah Az-Zalzalah? Faman ya'mal misqala zarratin khairan. Ada kalimat. Siapa saja yang melakukan amal-amal kebaikan, kata Allah, niscaya engkau akan melihat balasannya. Berarti orang kalau melakukan khair, kebaikan, walaupun kecil kebaikannya itu, niscaya engkau akan melihat balasannya. Pasti setelah itu disebutkan adalah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Berarti lawan khairan adalah syarran. Syarran itu keburukan. Kalau khairan kebaikan. Makanya Allah menyebutnya dalam surah Al-Bayyinah, lam yakunil. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman wa amilus shalihat. Orang-orang beriman dan beramal soleh. Apa di ujung ayat bunyinya? Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, kata Allah, mereka itu adalah khairul bariyah. Mereka itu sebaik-baik makhluk Allah. Berarti kalau orang yang beriman, orang yang beramal soleh, itu disebut oleh Allah khairul bariyah. Ini makhluk sebaik-baik makhluk Allah. Tapi orang kafir, orang musyrik, Allah menyebut bukan khairul bariyah. Tapi apa? Syarrul bariyah. Dia itu adalah makhluk seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat khairan, bukalah dengan doa itu dengan kalimat namanya Allahumma iftah lana abwabal khair. Siapa khair itu? Dijawab oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-30. Itulah khair itu adalah apa yang telah diberikan Allah kepadamu, kata orang ini kepada orang bertakwa, Allah telah menurunkan kepada kami khair, kebaikan. Ada nama masjid baru ini. Itu dia asal yang di mana? Di biaya. Al khair. Makanya dipilih al khair itu baik. Makanya kalau sama dia cucu anak ibu agi al khair namanya. Muhammad al khair artinya rancak namanya itu khair. Tapi Ustaz besok anak perangnya buruk abdian saja lah. Yang penting Abu khair dulu. Khair itu namanya setiap dipanggil adalah sebuah kebaikan. Nah, ibu bapak, kadang Allah meletakkan kalimat al khair ini pada kepemimpinan. Sebenarnya tak ada hubungannya, tapi kenapa Allah meletakkan kalimat khair pada kepemimpinan? Coba saya lihat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-26. Qulillahumma malikal mulkil tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair, kata Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, kata Allah. Qulillahumma malikal mulk, katakanlah Muhammad, raja yang disebut raja yang sesungguhnya itu Al-Malikul Muluk, Allah yang memiliki kerajaan yang sempurna. Itu tidak ada yang lain, Allah. Jadi kalau disebut pemimpin yang terbaik itu siapa? Pemimpin itu disebut Allah. Makanya orang beriman itu, orang yang beriman itu aulianya, walinya itu siapa dalam Al-Quran? Walinya Allah. Jadi orang beriman walinya Allah, tapi orang kafir walinya syaitan. Makanya Allah menyebut Al-Malikul Muluk, itu raja yang diraja itu Allah, yang mempunyai kerajaan itu adalah Allah. Kata Allah, tu'til mulka man tasha, diberikan kerajaan itu kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Allah kan tak sabuian dalam Bapak Ibu. Kata Allah, ambagian kerajaan itu kepada orang yang baik saja. Mungkin orang jadi elok sungguh, tapi tidak. Allah kasih kerajaan itu kepada siapa yang diinginkan oleh Allah. Berarti kalau yang diinginkan oleh Allah bisa baik, bisa buruk. Qulillahumma malikal mulk, raja itu adalah Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tu'til mulka man tasha, diberikan kekuasaan itu kepada siapa yang diinginkan oleh Allah.
Fir'aun Bapak Ibu diagi oleh Allah kuah Fir'aun. Namrud diagi oleh Allah kuah Namrud. Diagi oleh Allah. Tapi setelahnya diagi oleh Allah tidak dipergunakan kepada tampaknya yang terjadi pada Fir'aun. Habisnya sampai kini diawetkan Bapak Ibu. Namrud ketikanya tidak menjalankan amanahnya dicabut oleh Allah. Makanya di situ disabuin dua. Pertama, tu'izzu, dimuliakan. Yang kedua, tuzillu, dihinakan. Ada orang dengan kekuasaan itu dimuliakan, ada orang dengan kekuasaan itu dihinakan. Kemudian kata Allah, kalau ingin menjadi seorang pemimpin, kata Allah, jampuilah yang namanya biyadikal khair. Apa namanya? Yang kebaikan. Nah, itu nanti baca kecil tadi. Kenapa Allah hubungkan pemimpin dengan khair? Karena mestinya menjadi seorang pemimpin itu mesti baik sebetulnya. Makanya Allah sabit biyadikal khair, di tangan Allah lah segala kebaikan itu. Makanya Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma iftah lana abwabal khair. Jadi khair itu apa Bapak Ibu? Jadi dihubungkan Allah ke dalam harta, dihubungkan Allah ke dalam kekuasaan, dihubungkan Allah dalam urusan akhirat, dihubungkan oleh Allah membuat satu perbandingan. Celak ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, disuruh iblis untuk sujud, ada enggak kalimat khair di situ? Ada. Qala ma mana'aka alla tasjuda is amartuk. Apa yang menghalangi engkau iblis tak mau sujud kepada Adam? Dijawab oleh iblis. Qala ana khairum. Ini dia. Kata iblis, ambo lebih elok daripada Adam. Berarti di situ menunjukkan khair itu apa? Menunjukkan lebih di situ. Ambo ko ya Allah lebih elok daripada Adam. Kalimatnya khair di situ. Padahal Allah mengatakan bukan masalah ciptaan, tapi ini masalah perintah. Is amartuka. Makanya ibu bapak yang berbahagia, kalimat khair itu masuk ke seluruhnya, masuk ke dalam kekuasaan, masuk ke dalam uang, dalam harta benda. Makanya ada diartikan khair itu dengan samut, pengertiannya dengan mal, dengan harta. Kenapa dengan dimasukkan kalimat khair ke dalam harta? Karena harta itu ada dua sisi Bapak Ibu. Ada sisi kebaikan, ada sisi keburukan. Ada orang dengan hartanya itu sarana untuk dia bertambah dekat dengan Allah, diinfakkannya. Ada orang dengan harta itu untuk keburukan, dijadiannya hartanya untuk bermaksiat. Makanya masuk kalimat khair itu ke dalam harta. Kata Allah, jangan dijadikan harta itu untuk keburukan, pilihlah harta itu untuk kebaikan. Dapat harta sarananya untuk bertambahnya, untuk berinfak, untuk bersedekah dan sebagainya. Jadi ibu bapak yang berbahagia, banyak kalimat khair. Fastabikul, itu Pak, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Khair juga. Jadi kalimat khair itu banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika Ratu Balqis mengutus utusannya kepada Nabi Sulaiman, agian kepada Sulaiman ikut hadiah. Diagian. Cik Balqis agian kepada Sulaiman hadiah. Nanti setelah sampailah utusan Balqis kepada Sulaiman, diagiannya. Apa kecek utusan Balqis kepada Sulaiman? Sulaiman, ku ada hadiah dari Tur Balqis. Kalau bahasa awak Bapak Ibu sogok. Kecek Nabi Sulaiman, yang diagian oleh Allah khairun, lebih elok dari yang kuagian tu. Bara Bapak Ibu, kau nan diagian di Allah kepada ambo kata Sulaiman lebih elok dari hadiah yang engkau tu. Ibu bapak yang berbahagia, itulah Sulaiman. Sulaiman dipakainya kalimat khairun, itu menunjukkan di situ adalah pemberian Allah lebih gadang apa yang engkau berikan kepada. Itu juga kalimat khair. Kemudian ibu bapak yang berbahagia, itu bukan seluruhnya, itu segelintir yang mau sampaikan. Kalau disampaikan 188 surah yang membahas itu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sama aja mungkin KPPS petang, besok ulang. Besok ulang jadinya. Cuman Bapak Ibu, poin yang pertama namanya abwabal khair. Dan kedua, doa tadi apa? Wa abwabal barokah. Bukakanlah pintu keberkahan. Kalau keberkahan kau sering kita dengar dan terucap,
Mudah-mudahan umur yang dikasih oleh Allah berkah. Mudah-mudahan harta ini berkah. Biarlah sedikit, yang penting berkah. Nan marah rancak, nan banyak berkah terus ketik berkah. Berarti orang awak pun tak nambus ketik. Namukanya itu. Makanya Bapak Ibu, biarlah sedikit asal berkah. Kau perbanding. Kalau banyak tak berkah, biarlah seketik. Kamu ada itu. Tapi kalau banyaknya berkah, itulah yang dicari. Anjak berkah banyak. Jadi berkah itu apa? Khair itu, kebaikan itu mesti dikunci dengan yang namanya barokah. Supaya apa? Berkekalanlah kebaikan itu Bapak Ibu. Contoh, berkah kepada umur awak. Apa yang terjadi kalau umur orang itu berkah? Berarti banyak menampilkan kebaikan. Pemimpin mesti berkah hidupnya. Kenapa? Karena mestinya biyadikal khair, jemput kebaikan itu kepada Allah. Jadi kalau jemputnya kebaikan kepada Allah, Bapak Ibu, hebat pemimpin. Makanya setiap itu jelaslah Nabi Daud japunya kebaikan kepada Allah. Talut dijemputnya kebaikan kepada Allah. Sulaiman dijemputnya kebaikan kepada Allah. Nabi-nabi yang lain dijemputnya kepada Allah. Maka tutup yang namanya khair itu dengan keberkahan. Kalau berkah diri kita, berkah umur kita, berkah harta kita, berkah negeri, yang terjadi banyak kebaikan dalam negeri itu. Coba cari ayat Al-Quran. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Bukakan, kata Allah, keberkahan dari langit maupun dari bumi. Berkah itu apa? Diberikan kebaikan. Jadi baik itu Bapak Ibu jangan sekedar baik saja, tapi ditutup dengan dikunci dengan sebuah keberkahan. Jadi biarlah hidup awakku Bapak Ibu modeko, tapi diberikan keberkahan. Salat itu salah satu menjadikan hidup kita itu berkah. Yang ketiga, wa abwaban ni'mah. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, inna min na'imid dunya yakfikal Islam ni'mah. Dari sekian banyak kenikmatan, kata Ali, maka cukuplah Islam itu sebuah kenikmatan dalam kehidupan kita. Betulkah Islam? Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Islam itu sebuah kenikmatan. Jangan sampai kita mati dalam keadaan murtad, tapi matilah kita dalam keadaan muslim. Kemudian berikutnya, wa abwabus sihah. Berikanlah pintu-pintu kesehatan. Bapak Ibu, kalau ada ibu bapak, kamu tiap doa terima sampaikan. Doanya, ya Allah, kami berkumpul di situ, ku adonan sehat, ku adonan sakit sehat. Kita balik doa apa Ibu? Ku ada yang sehat sakit, ku adonan sakit sehat. Ku ada yang susahnya diberikan kemudahan. Jadi kini sehat. Sehat itu Bapak Ibu tidak bisa dibanding dengan apapun. Kenapa? Orang dengan sehat bermacam ragamnya tampu. Biarlah dengan berbuat dosa, yang penting sehat. Madu orang muda itu. Kan ada pengobatan dicari orang Bapak Ibu, sampai perempuan disentuh oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya demi sebuah kesehatan. Karena artinya di situ kita mencari butuhnya dengan kesehatan, biarlah bermacam ragamnya tampu. Nah, berarti sehat, kau pergunakanlah sehat kita sebelum datang waktu sakit kita. Yang berikutnya apalagi? Kuwah. Bukakanlah pintu-pintu kuwah. Kuwah itu apa? Kuwah itu wala haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Tidak ada daya dan kekuatan. Itu dayanya dek lampu tu dek kuik Bapak Ibu, makanya tarah. Kalau dayanya melemah, redupnya. Makanya kini kan tak ada lampu kau nan turun lepak rendah spandingnya. Kini kan naik spandingnya tetap begitu. Dulu ada nama lampu Pak. Kalau enggak rendah spanding gini ya. Tidak keluar. Itu Bapak Ibu, kuah itu kekuatan. Kalau lah mulai lama kaki ke masjid ajak-ajak itu. Lagak male-male datang ke masjid, la haula wala quwata illa billah. Wa ado kaki-kaki nan la sakit, badan nan la nanda stabil baca la haula wala quwata illa. Minta, karena Nabi minta pada itu.
Bukakanlah pintu kekuatan. Itu beda dengan fisik Bapak Ibu. Beda Bapak Ibu. Kalau kuah itu Bapak Ibu, itu kekuatan. Ada orang yang mungkin secara fisiknya bisa datang ke masjid, tapi orang kadang-kadang sehat Bapak Ibu, tapi tidak ada kuahnya. Kuah itu, kuwata itu, nyo sehat tapi tidak ada kuahnya. Ini dari sigo, dari komplek kok, sampai nyo ke Gorton lari ya, sampai nyo ke Upiten taluk nyo lari taruh nak berhenti taluk dia. Tapi lari ke masjid raso baal nak kata taluk badan. Berarti kuahnya tidak ada, redup cahayanya. Makanya sehat mesti ditutup dengan kuah. Kemudian lagi apa? Wa abwabas salam. Bukakanlah pintu keselamatan. Mudah-mudahan di dunia sampai ke akhirat nanti selamat diberikan Allah. Lain kan jawabin. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian wa abwabar rizki. Bukakanlah pintu-pintu rezeki. Jadi Bapak Ibu, sholat itu sejatinya sedang memudahkan rezeki bagi kita. Jadi kalau ibu bapak sholat bukan membuat kaya. Sholat itu sedang dimudahkan rezeki kepada kita. Wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Suruh perintah kepada keluargamu untuk sholat. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-sholat, suruh keluarga kita sholat. Wastabir 'alaiha. Kalimatnya Bapak Ibu bukan wasbir, wastabir. Wasbir dengan wasbir sama lah artinya, sama. Tapi kenapa Allah menyebut ketika sholat wastabir kena wasbir? Wastabir itu artinya adalah ekstra sabar. Kalau menyuruh anak itu sholat, jangan sekali saja sholat nak. Itu besok mengecek nyinyir bana malih menyuruh oleh. Makanya Allah memakai kalimat penguat di situ wastabir supaya apa? Ekstra keras sabar untuk mendidik anak untuk sholat. Nah, ada yang Bapak Ibu, Abu ceramah dua hari yang lalu ceramah 240 orang anak-anak didik Bapak Ibu, 240. Abu tanya di muka guru-gurunya, siapa yang sholat subuh tadi? Sholat subuh anak kelas 1 dulu, sekian dan juga kelas 2, kelas 3, kelas sampai kelas 5, kelas 6. Abu total dari 247 orang murid yang sholat cuman tak lebih daripada 20 orang. Dan 20 orang itu Bapak Ibu, Abu tanya, dan 20 orang itu musuh tagak. Abu tanya, kok jam berapa sholat subuh? Jam 5 Pak. Lay capeknya. Orang jam 5 seperempat, sholatnya jam 5. Itu kan lay tandonya, itu tandonya tak tahu di jam itu kita terima aja Bapak Ibu, terima aja. Jam 5 nya sholat. Kecil ambu capeknya sholat. Mungkinnya sholat tahajud dulu. Ini cara menipu anak untuk sholat tahajud bisa Bapak Ibu. Ambu pun coba kan anak ambu jago-jago orang sholat subuh aja. Sholat tahajudnya azan orang leya supaya tahajud. Supaya nanti berapa minit lah, 10 minit ulang lalu lah, kalau ulang lalu aku payah jagoan benda. Jadi nyu jagoan sebelum azan subuh supaya nya bisa tahajud. Tahajud itu batasannya kan azan. Tahajudnya. Ambo tanya, awak jam berapa sholat? Jam 6 Pak. Pada jam 6 baru jago jam 6. Lah ambo tanya dengan bermacam ragam dan 20 orang. Bapak Ibu semuanya ambo tanya pertama 2, 3 dan sampai 20. Awak ada apa? Awak kalau nak sholat Pak, awak dikurangkan piti belanja. Hebat lu orang tuanya. Awak kalau nak sholat, kecil amat jam makan disuka cari tempat lain. Aku hebat orang tua Bapak Ibu. Jadi orang tua dan mode itu, ambo cari Bapak Ibu. Memang anak-anak juga bisa, anakku bagus berkembang. Kenapa? Anak-anak kalau dari ketek dididik kok model anak-anak. Kalau nyalakan masjid Bapak Ibu, sampai gadang besok tak biasa. Sebab ambo dulu pergi ke masjid Bapak Ibu. Maaf, seketik dulu. Dek takut pergi keluar dulu. Keluar. Pipis sedang sholat Bapak Ibu. Kecil orang kayak, dia tak ada yang bikin madu masjid. Besok jangan dibawa jalan. Akhirnya anak-anak modeko ke Bapak Ibu. Padian saja masjid, kok lari ya tegur saja. Kadang-kadang ada ya apa siapa sama jangan sabi apa ya.
Padian saja, karena anakku bapak ibu besok mana tahu siku menjadi apa nanti. Ini nanti kau anakku jadi pengurus masjid siku nanti. Kamu ada itu bapak ibu. Kadang-kadang di masjid itu bapak ibu, anak-anak keluar seluruhnya, anak boleh sholat di masjid. Itu dicapnya masjid nanti pengurus masjid Rahman Jahit dan sebagainya. Biarkan bapak ibu. Anak-anak kalau lari ingatkan saja, jangan lari orang sholat. Jangan diberikan cap kepada anak, rasa takut kepada anak untuk datang ke masjid. Mana tahu nanti bapak ibu, apa yakin apa ibu ini ketika ketek-ketek lari ke masjid bapak ibu. Coba jawab bapak ibu. Ayo je. Berarti itu yang mengalir kepada anak gitu. Ini pada itu bapak ibu. Awak kok nak lebih pada itu. Pada itu salat dulu. Kalau salat tarawih baik keluar. Mudah-mudahan bapak ibu anak-anak kita nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Terakhir doa ini afiyah, yang terakhir abwabal jannah. Bisa sudah masuk bapak ibu. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan 9 doa kita ulangi sebelum kita tutup. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal quwwah wa abwabal rizki wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Dibuka dengan khair, ditutup dengan kalimat surga. Apa artinya? Orang yang melakukan perbuatan khair pasti akan dimasukkan Allah nanti ke dalam surga. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.